Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan tentang direct marketing. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan tentang direct marketing strategies and media. Nah, di mana dalam pemasaran secara langsung biasanya menggunakan sejumlah media, di mana termasuk direct mail, pemasaran secara jarak jauh, penyiaran secara langsung, melalui internet, maupun media cetak. Nah, pemasaran ini biasanya mengikuti pendekatan one-step approach dan two-step approach, di mana dalam pendekatan one-step approach, media yang digunakan secara langsung untuk mendapatkan pesanan. Nah, misalnya nih, kita sering melihat iklan di TV untuk produk misalnya peralatan olahraga maupun peralatan dapur lainnya. Nah, di mana kita diminta untuk menelpon yang tertera pada televisi tersebut untuk segera melakukan pemesanan terhadap produk tersebut. Nah, tujuan dari adanya ini yaitu untuk menghasilkan penjualan secara langsung saat iklan ditampilkan. Nah, kemudian yang untuk pendekatan two-step approach mungkin melibatkan penggunaan lebih dari satu media. Nah, di mana ada dilakukannya beberapa upaya dalam two-step approach ini, di mana yang pertama ini dirancang untuk menyaring pembeli yang berpotensi atau pembeli potensial. Nah, upaya kedua yaitu menghasilkan respon, misalnya eh, pembeli itu melakukan pemesanan. Nah, misalnya sehingga banyak perusahaan yang menggunakan pemasaran jarak jauh ini untuk menyaring minat dan kemudian menindaklanjutinya sebagai pihak yang berpotensi atau berkepentingan dengan informasi yang lebih lanjut lagi untuk dirancang dan telah mencapai aktivitas pemesanan terhadap produk tersebut. Kemudian yaitu direct mail. Nah, direct mail ini sering kita sebut sebagai junk mail. Kenapa sering kita sebut sebagai junk mail? Karena kita sering mendapatkan pesan atau surat yang sebenarnya kita tidak inginkan gitu. Biasanya kayak banyak spam gitu. Nah, banyak pengiklan yang menghindari adanya direct mail ini pada masa lalu. Kenapa? Karena takut akan citra yang mungkin dibuatnya atau menyimpan keyakinan bahwa direct mail ini hanya berguna untuk produk yang memiliki biaya rendah. Nah, tetapi hal ini tidak terjadi lagi. Karena hal ini dibuktikan dengan salah satu merek mobil yang mahal dan terkenal yaitu Porsche. Nah, di mana perusahaan perusahaannya menggunakan surat secara langsung atau direct mail ini untuk menargetkan konsumen kelas atas yang berpenghasilan tinggi, yang kemungkinan besar akan membeli mobil sport mahal tersebut. Nah, selain itu, Jaguar dan Maserati pun juga menggunakan strategi yang sama. Misalnya nih contohnya, Porsche ini, mmm, memberikan direct mail kepada dokter spesialis yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Kemudian yaitu yang, katalog. Nah, di mana peserta utama dalam bisnis pemasaran langsung ini termasuk pengecer maupun perusahaan katalog lainnya. Nah, jumlah katalog yang dikirimkan dan jumlah pembeli katalog tradisional telah, terbukti menurun setiap tahun sejak 2007 dengan perkiraan 11,1 miliar katalog yang dikirimkan. Nah, pada tahun 2014 itu turun sebesar 11,9 miliar. Nah, beberapa memperkirakan bahwa katalog akan tidak ada lagi dengan penggunaan yang lebih banyak. Internet dan jumlah katalog yang dikirimkan terus berkurang. Nah, katalog secara tradisional ini pun masih merupakan cara yang efektif untuk menjangkau konsumen. Daya tarik emosional dari katalog tradisional ini melebihi katalog secara online dan pada akhirnya merupakan salah satu cara terbaik untuk mengarahkan konsumen untuk melakukan pembelian. Nah, banyak perusahaan menggunakan katalog dalam hubungannya dengan penjualan dan strategi promosi mereka yang lebih kita apa pahami secara tradisional. Misalnya perusahaan seperti Bloomingdale's, Nordstrom maupun Illumination yang menjual langsung melalui katalog, tetapi juga menggunakannya untuk memberitahu konsumen tentang penawaran produk yang tersedia di toko. Nah,
beberapa contoh lainnya yaitu misalnya perusahaan Oriental Trading Company yang masih menggunakan penjualan katalog. Nah, selain itu ada juga perusahaan katalog yang telah bercabang menjadi gerai retail, misalnya Roadrunner Sports, Eddie Bauer, Banana Republic, dan Illumination. Nah, kemudian yaitu email, di mana direct mail di internet atau email pada dasarnya adalah surat versi elektronik. Seperti surat biasa, surat ini sangat bertarget, sangat bergantung pada list atau daftar. Nah, selain itu berupaya untuk menjangkau konsumen dengan kebutuhan khusus melalui pesan yang ditargetkan. Penggunaan pemasaran secara email ini baik oleh business to business maupun business to consumer marketer terus berkembang. Nah, karena hal kenapa hal ini terjadi? Karena adanya biaya rendah dan efektivitas yang lebih tinggi daripada daya tarik surat secara langsung, secara tradisional bagi pemasar. Selain itu, sebuah studi dari Harvard Business School menunjukkan bahwa kampanye email ini 95 kali lebih efektif daripada kampanye pemasaran langsung secara tradisional, ketika return on investment digunakan sebagai ukuran efektivitas. Nah, terkadang pengguna juga dapat menerima email yang kurang bertarget dan tidak diinginkan. Pesan-pesan ini disebut sebagai spam. Nah, karena tingginya volume spam dan fakta bahwa banyak konsumen yang menganggapnya sebagai gangguan, pemerintah di Amerika Serikat pun telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur penggunaan dari email maupun spam ini. Selain itu, adanya perangkat anti lunak yang telah diciptakan untuk anti spam, yang biasanya digunakan oleh orang-orang dalam memblokir sebagian besar pesan yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu broadcast media. Nah, di mana dua media siaran tersedia yaitu yang, secara langsung yang kita ketahui biasanya televisi maupun radio. Sementara radio ini digunakan cukup luas pada tahun 1950-an. Nah, penggunaan dan efektivitasnya telah berkurang secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, sebagian besar iklan siaran pemasaran langsung sekarang terjadi di televisi. Nah, pemasaran langsung dalam industri penyiaran melibatkan iklan tanggapan secara langsung maupun iklan pendukung. Nah, dalam iklan tanggapan secara langsung, produk atau layanan ditawarkan dan tanggapan penjualan pun diminta. Nah, baik melalui pendekatan one step approach maupun pendekatan two step approach. Contohnya yaitu, iklan untuk pakaian, iklan untuk peralatan olahraga, iklan untuk barang koleksi maupun yang lainnya. Nah, nomor telepon biasanya disertakan sehingga penerima dapat segera menelpon untuk melakukan pemesanan. Nah, untuk iklan pendukung dirancang untuk melakukan apa ya, seperti yang mendukung bentuk iklan lainnya. Contohnya yaitu, penerbit clearing house yang meminta audiens untuk mencari entry undian di kotak surat. Selanjutnya yaitu TV spots. Nah, di mana disebut dalam industri pemasaran langsung sebagai program di mana termasuk iklan tanggapan langsung yang biasa terlihat di televisi untuk produk-produk seperti obat-obatan, perlengkapan mandi, perlengkapan audio dan video, produk rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu informations. Nah, informational ini yaitu iklan yang secara panjang dan dirancang agar sesuai dengan slot waktu antara 30 menit sampai 1 jam. Nah, banyak infomersial ini diproduksi oleh pengiklan dan dirancang untuk dilihat sebagai acara TV biasa. Nah, informational ini menggunakan pendekatan one step approach maupun two step approach. Sementara bentuk pertunjukan ini masih populer. Nah, industri infomersial ini telah diadopsi oleh banyak pemasar, misalnya Coca-Cola, Brown, Disney,
Nissan, Bentley, Apple, maupun Microsoft. Selanjutnya yaitu home shopping. Nah, di mana adanya perkembangan nomor telepon, kemudian perkembangan internet maupun penggunaan kartu kredit ini telah menyebabkan peningkatan secara dramatis dalam jumlah orang yang berbelanja melalui saluran home shopping. Misalnya melakukan pembelian terhadap perhiasan, peralatan dapur, produk untuk olahraga, asuransi, maupun yang lain-lainnya. Nah, contohnya nih misalnya saluran belanja utama di Amerika Serikat yang disebut sebagai QVC yang telah menampilkan pemasarannya di TV selama 24 jam sehari dan secara online. Nah, sementara penjualan e-commerce itu telah merugikan saluran TV home shopping. Nah, mereka berhasil melalui adaptasi tersebut, baik TVC maupun Home Shopping Network atau HSN. Nah, telah meningkatkan lini produk mereka untuk memasukkan nama merek, desainer, dan barang mewah dengan harga yang lebih rendah. Jadi, home shopping sama TVC ya maupun secara online pun itu telah melakukan kerjasama untuk meningkatkan pembelian produk. Print media, di mana yaitu majalah dan surat kabar adalah media yang sulit digunakan untuk pemasaran secara langsung. Kenapa? Karena iklan ini harus bersaing dengan iklan lainnya dan karena relatif lebih mahal. Nah, tingkat respon dan keuntungannya pun lebih rendah daripada media lainnya. Untuk iklan cetak ini masih dapat ditemukan di bidang minat tertentu, seperti surat kabar keuangan, majalah, maupun yang lainnya. Untuk telemarketing, nah, baik perusahaan secara profit maupun non-profit telah menggunakan media ini secara efektif dalam pendekatan one-step approach maupun two-step approach. Penjualan telemarketing secara gabungan, misalnya business to consumer maupun business to business, terus-menerus berkembang sejak tahun 2004. Sementara perusahaan business to business terus menggunakan strategi ini dengan beberapa keberhasilan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri telemarketing telah mengalami penurunan. Kenapa? Karena beberapa faktor. Masalah yang terkait dengan telemarketing termasuk potensi penipuan dan penipuan serta potensi gangguan lainnya. Nah, perkembangan ini telah menyebabkan pengembangan adanya daftar do not call untuk telepon rumah maupun telepon seluler atau handphone kita. Dan mengakibatkan penurunan penjualan di pasar konsumen. Karena kalau misalnya ketika telemarketing sedang dilakukan, biasanya orang-orang akan memencet tombol do not call tersebut. Selanjutnya yaitu direct selling. Nah, di mana pembelian secara langsung ini biasanya kita lihat caranya seperti demonstrasi maupun penjualan produk dan layanan kepada konsumen di rumah mereka. Contohnya yaitu produk Amway, Avon, Cutco, Mary Kay, maupun Tupperware yang kita sudah sangat mengenal ya produk Tupperware dan biasanya Tupperware melakukan penjualannya secara langsung dan rumah ke rumah gitu. Nah, untuk bentuk penjualan secara langsung atau bentuk dari direct selling itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, penjualan orang ke orang yang secara berulang, di mana mengunjungi rumah pembeli, lokasi kerja, maupun lokasi lainnya untuk menjual produk atau layanan yang sering dibeli oleh mereka. Yang kedua yaitu penjualan orang ke orang yang tidak berulang, di mana mengunjungi rumah pembeli, lokasi kerja, maupun lokasi lainnya untuk menjual produk atau layanan yang jarang dibeli. Yang ketiga yaitu party plans, di mana menawarkan produk atau layanan kepada sekelompok orang melalui pesta di rumah atau kantor dan melakukan demonstrasi produk, misalnya yaitu Tupperware. Selanjutnya yaitu evaluating the effectiveness of direct marketing.
Nah, di mana dalam mengukur efektivitas program pemasaran secara langsung tidaklah sulit. Kita bisa menggunakan cost per order atau CPO, di mana pengiklan dapat mengevaluasi efektivitas relatif iklan hanya dalam beberapa menit berdasarkan jumlah panggilan yang dihasilkan. Dengan menjalankan iklan yang sama di stasiun yang berbeda, pemasar langsung dapat menentukan efektivitas relatif dari media itu sendiri. Misalnya nih, jika pengiklan menargetkan pembelian $5 per pesanan dan iklan siaran seharga $2.500, iklan dianggap efektif jika menghasilkan lebih dari 500 pesanan. Ukuran efektivitas lainnya yang umum digunakan yaitu Customer Lifetime Value atau CLTV. Nah, CLTV ini merupakan formula sederhana yang digunakan untuk membantu pemasar dalam menentukan nilai uang yang terkait dengan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, nilai tersebut digunakan untuk menentukan apakah pelanggan harus diakuisisi ataupun tidak, serta untuk mengoptimalkan tingkat layanan kepada pelanggan yang sudah ada. Perusahaan yang menggunakan CLTV ini membantu mereka dalam menilai pendapatan masa depan dan aliran keuntungan dari pelanggan, sehingga mereka dapat lebih fokus pada kepuasan dan retensi pelanggan mereka yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih memusatkan perhatian pada pelanggan yang menguntungkan. Selain itu, banyak perusahaan yang menggunakan analisis RFM atau Recency Frequency Monetary, di mana teknik pemasaran yang digunakan untuk menentukan secara kuantitatif pelanggan mana yang paling menguntungkan dengan memeriksa seberapa sering pelanggan membeli produk tersebut, yaitu resensi, seberapa sering dia membeli, frekuensi, dan berapa banyak yang dibelanjakan pelanggan, yaitu monetary. Nah, kemudian apa sih keuntungan maupun kelebihan dan kekurangan dari direct marketing ini sendiri? Yang pertama yaitu kelebihan atau keuntungan dari direct marketing. Yang pertama yaitu selective reach, di mana pemasaran langsung memungkinkan pengiklan menjangkau banyak orang dan mengurangi atau menghilangkan cakupan pemborosan. Yang kedua yaitu segmentation capabilities, di mana pemasar dapat menyewa maupun membeli daftar pembeli produk terbaru, pembeli mobil, pemegang kartu bank, dan lain sebagainya. Nah, daftar ini memungkinkan segmentasi berdasarkan wilayah geografis, pekerjaan, demografi, maupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu frekuensi. Nah, hal ini tergantung pada media yang digunakan, dimungkinkan untuk membangun tingkat frekuensi. Frekuensi mungkin tidak begitu mudah dicapai melalui surat, karena konsumen mungkin terganggu untuk menerima surat yang sama berulang kali. Yang keempat yaitu testing, di mana pemasaran langsung memungkinkan kemampuan yang kuat untuk menguji efektivitas program secara keseluruhan serta elemen-elemen tertentu. Yang kelima yaitu timing, di mana sementara banyak media yang memerlukan perencanaan jangka panjang, iklan tanggapan langsung bisa jauh lebih tepat waktu. Surat langsung maupun email misalnya dapat disatukan dengan sangat cepat dan didistribusikan ke populasi sasaran secara tepat. Yang keenam yaitu personalization, di mana tidak ada media periklanan lainnya yang dapat mempersonalisasi pesan baik media langsung. Misalnya pemilik mobil dikirimin surat ucapan selamat atas pembelian mobil baru dan menawarkan aksesoris mobil. Selain itu, contoh lainnya yaitu mahasiswa menerima informasi yang sangat pribadi yang mengenali kebutuhan khusus mereka dan menawarkan solusi serta memberikan penawaran pinjaman untuk melakukan pembayaran kuliah. Yang ketujuh yaitu cost, di mana sementara CPM untuk direct mail ini mungkin sangat tinggi secara absolut dan relatif. Kemampuannya untuk secara khusus menargetkan audiens dan menghilangkan cakupan pemborosan mengurangi CPM yang sebenarnya. Nah, biaya mungkin lebih tinggi daripada di media lain, tetapi metode langsung mungkin lebih menguntungkan. Iklan yang dibeli di TV seringkali termasuk yang termurah. Nah, email sangat murah. Faktor kedua yang berkontribusi terhadap efektivitas biaya iklan tanggapan langsung yaitu biaya per pembelian pelanggan. Karena biaya media yang rendah, setiap penjualan yang dihasilkan bisa sangat murah.
Kemudian yang ke-8 yaitu measures of effectiveness, di mana tidak ada media lain yang dapat mengukur keefektifan usahanya serta respon langsungnya. Umpan balik sering langsung dan hampir selalu akurat. Lalu apa sih kekurangan dari direct marketing? Yang pertama yaitu image factors, di mana seperti yang kami catat sebelumnya atau kami jelaskan sebelumnya, yaitu segmen surat dari industri ini sering disebut sebagai surat sampah atau junk mail. Nah, bahkan beberapa pengirim surat langsung termasuk Motorola, dan lain-lainnya mengatakan bahwa mereka membuang sebagian besar surat sampah atau junk mail yang mereka terima. Nah, masalah ini sangat relevan mengingat peningkatan volume email yang dikirim melalui email. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya junk mail ini, banyak yang menganggap bahwa sesuatu yang kurang dari produk terbaik itu dipasarkan dengan cara yang murahan. Nah, pemasaran jarak jauh ditemukan menjengkelkan bagi banyak konsumen, seperti halnya spam maupun junk mail. Sehingga, menimbulkan masalah untuk citra industri dari pemasaran ini. Kemudian yang kedua yaitu accuracy. Accuracy di mana akurasi ini salah satu keuntungan yang dikutip untuk direct mail dan telemarketing dalam menargetkan pelanggan potensial secara khusus. Ternyata tetapi efektivitasnya tergantung pada keakuratan daftar yang digunakan. Nah, di mana, bisa kita ketahui bahwa orang-orang itu sering melakukan pindah rumah, kemudian berganti profesi, dan lain sebagainya. Sehingga jika daftar atau list yang tidak terus diperbarui, selektivitas akan berkurang. Yang ketiga yaitu content support, di mana kemampuan majalah untuk menciptakan suasana hati berkontribusi pada efektivitas keseluruhan iklan yang mereka bawa. Nah, dalam iklan tanggapan langsung, penciptaan suasana hati terbatas pada program maupun konten editorial di sekitarnya. Nah, layanan surat secara langsung maupun online tidak mungkin menciptakan suasana hati yang diinginkan. Yang keempat yaitu rising cost, di mana saat tarif pos meningkat, keuntungan surat langsung akan langsung terpengaruh. Hal yang sama berlaku untuk biaya cetak, yang menaikkan biaya surat dan katalog. Rendahnya biaya email telah menyebabkan banyak perusahaan beralih ke media ini. Yang kelima yaitu do not call list, di mana do not call list ini sekarang udah ada nih, sering kita temui di handphone kita, gitu kan. Sehingga adanya do not call list ini kita bisa mengaktifkan fitur do not contact, di mana konsumen dapat memilih untuk tidak menerima surat yang dikirim kepada konsumen. Nah, chapter selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.